Hello friend, ketemu lagi di Just Way, channelnya orang rebahan tapi berprestasi. Masih di segmen otomotif dan teknologi. Kali ini saya akan bercerita tentang bagaimana motor matic itu muncul di Indonesia hingga bisa mendominasi industri sepeda motor Indonesia yang tadinya motor bebek. Pasar motor Indonesia itu sebenarnya lumayan besar, dia termasuk terbesar ketiga di dunia. Nah, kalau di luar Indonesia sebenarnya untuk motor di bawah, motor kecil yang berkapasitas cc kecil itu sudah dalam bentuk skuter matic atau skuter, kalaupun belum matic. Di Indonesia skuter matic rame itu setelah tahun 2003. Nah, pertanyaannya kemudian bagaimana sejarah matic itu hadir di Indonesia? Apakah dia sudah ada sejak tahun 2003 atau sebelumnya sudah ada motor matic? Ikuti terus ya. Cerita ini akan sangat menarik, sayang kalau ditinggalkan. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Ngomongin sepeda motor matic, ada sebuah informasi yang mengatakan sebenarnya motor matic di Indonesia itu hadir pada tahun 1962. Hah? Benar ya? Saya juga baru tahu. Ternyata motor matic sudah ada di Indonesia tahun 1962. Motor apa itu? Usut punya usut. Nah, motor matic tahun 62 ini dinamakan Honda Sayur, atau ada yang bilang juga Honda Tempe. Ini adalah sebuah kendaraan roda 2 yang masih menggunakan pedal sebagaimana sepeda ontel, tapi dia punya mesin sehingga disebut sepeda motor. Honda Sayur atau Honda Tempe, kalau Honda Sayur adalah Honda PC50, kalau Honda Tempe itu adalah Honda P50. Ini cc-nya kecil, hanya 50 cc, tapi mesinnya sudah 4 tak. Produk Honda Sayur ini tadinya sebenarnya dibuat untuk pasar Eropa, tapi Honda kemudian mencoba untuk mendatangkan di Indonesia pada tahun 1962. Jadi ini seperti sepeda biasa, tapi dia punya mesin dan bisa dikayuh. Karena tidak ada persnelengnya, maka dia disebut motor matic. Pertanyaannya, dia sepeda motor yang ada pedalnya atau sepeda yang punya mesin? Di luar negeri, Honda PE ini kategorinya adalah moped. Jadi moped itu sepeda yang punya mesin, tidak masuk dalam kategori sepeda motor. Sehingga penggunaan moped kalau di luar negeri tidak perlu surat, tidak perlu SIM. Saya belum dapat informasinya. Bagaimana kemunculan Honda Sayur ini di Indonesia? Apakah orang menggunakannya sama saja dengan sepeda motor biasa, harus punya SIM dan kepemilikannya harus punya BPKB dan STNK? Kasih tahu di komen ya. Oh ya, Honda Sayur ini kapasitas tangki bensinnya tidak terlalu besar karena memang diperuntukkan untuk jarak pendek. Dia hanya 1,5 liter. Jadi kalau diisi Pertalite hari ini mungkin ya hanya 15.000 full tanknya, sehingga dia tidak bisa digunakan untuk jarak jauh. Nah, ini kemudian muncul perdebatan, ini sepeda motor bukan? Kalau ini masuk kategori sepeda motor, maka ini bisa kita sebut sebagai sepeda motor matic pertama di Indonesia. Tapi kalau bukan, ya ini sepeda biasa yang kebetulan ada mesinnya. Dia disebut matic hanya karena tidak ada persneleng. Nah, kalau ini tidak ada perdebatan. Pada tahun 1992, Piaggio melalui perusahaan dan motor Vespa Indonesia meluncurkan versi Vespa yang matic, namanya Vespa Corsa. Ini adalah Vespa matic. Jika Honda Sayur tidak bisa disebut Vespa matic pertama, oke lah, ini yang jadi Vespa matic pertama. Kalau Honda Sayur itu adalah sepeda motor matic pertama, maka Vespa Corsa ini bisa kita sebut sebagai sepeda motor matic yang kedua. Nah, Vespa Corsa ini masih menggunakan mesin 2 tak seperti Vespa pada umumnya. Performanya bisa melaju dengan kecepatan 90 km per jam. Kapasitas mesinnya 121 cc.
Nama resminya adalah Vespa Corsa 125. Yang unik dari Vespa Corsa ini, walaupun dia matic, dia masih punya persneleng untuk netral. Nah, Vespa Corsa ini dianggap sebagai Vespa yang praktis ya, karena tidak perlu kopling dan tidak perlu persneleng. Meski Vespa Corsa ini penjualannya tidak terlalu banyak, tidak terlalu bagus, tapi hari ini Vespa Corsa ini menjadi barang koleksi, terutama untuk produk yang saat itu didatangkan langsung dari Italia. Yang dari Italia itu lebih kuat. Nah, itu menjadi incaran para kolektor sepeda motor. Nah, pada tahun 2006 karena penjualannya tidak cukup menarik, dihentikan produksinya. Pada tahun 2000, Kymco, produsen motor dari Taiwan, mengeluarkan apa yang dinamakan Jet Matic Trend 125. Kelebihan dari Kymco Jet Matic Trend 125 ini, dia punya kapasitas tangki bensin yang besar, sekitar 6,8 liter, hampir 7 liter. Mesinnya standar 125 cc, tapi bentuk motornya itu sebenarnya sangat praktis ya, karena dia punya bagasi yang besar, terus enak digunakan. Nah, Kymco ini punya beberapa model seperti Free LX dan Matica. Gaya Kymco ini memang sangat Eropa, karena dia mengadopsi motor skuter matic yang saat itu banyak di Eropa. Penjualan mobil Kymco Jet Matic Trend 125 ini ternyata tidak cukup bagus juga, sehingga kalah bersaing, dan kemudian tahun 2009 Kymco keluar dari Indonesia. Namun hari ini saya dapat kabar motor Kymco ini banyak yang mencari seri Jet Matic Trend 125 terutama. Siapa yang mencari? Ya, para kolektor motor. Karena sebenarnya motor Kymco ini juga enak digunakan, enak dipakai. Bayangkan, bensinnya 6,8 liter, hampir 7 liter. Jadi kalau perjalanan jauh gitu ya udah nggak terlalu banyak mampir ke SPBU. Terus bagasinya juga besar. Jadi saat itu motor bagasi besar tuh hampir nggak ada. Nah, di tengah Kymco berjuang memasarkan produknya, Yamaha kemudian melirik juga pasar skuter matic di Indonesia dengan meluncurkan Yamaha Nuvo. Nah, ini adalah produk matic Yamaha yang pertama. Yamaha Nuvo ini masih diimpor langsung dari Thailand. Ada 3 warna diterbitkan oleh Yamaha, yaitu Tosca Metallic, Gold Metallic, dan Silver Metallic. Yamaha Nuvo ini motor matic yang belum skuter. Jadi ini masih bisa disebut sepeda motor bebek matic. Nah, Nuvo ini bentuknya bukan skuter, ini adalah sepeda motor bebek. Dari mana kita bisa lihat? Dari ukuran rodanya itu sama dengan sepeda motor bebek. Nuvo ini kemudian muncul pada tahun 2003 menggunakan mesin kapasitas 113 cc. Bukan skuter matic ya, sepeda motor matic pertama. Dia punya jargon unjuk gigi tanpa gigi. Munculnya Nuvo ini membuka atau mengenalkan kepada masyarakat bagaimana kepraktisan dari motor matic. Nah, inilah yang kemudian mendorong Yamaha mengeluarkan motor matic kedua pasangan dari Nuvo, yaitu Mio. Pada tahun 2003 dikeluarkanlah sepeda motor Mio ini. Nah, Mio ini sudah berbentuk skuter, sehingga kita bisa sebut skuter matic dari Yamaha yang pertama itu adalah Mio. Kalau Nuvo tadi sepeda motor matic. Munculnya Mio pada tahun 2003 itu sebenarnya diperuntukkan bagi konsumen perempuan, sehingga di iklannya ditonjolkan slogannya, "Wanita jangan mau ketinggalan." Bintang iklannya artis Tessa Kaunang. Kehadiran Mio inilah yang kemudian merubah mindset, kebiasaan, bahkan peta industri sepeda motor Indonesia pada tahun 2003. Hadirnya Mio membuat masyarakat sadar bahwa ini ada motor yang sangat praktis, mudah digunakan, dan nyaman. Walaupun Mio ini dibuat untuk konsumen perempuan, nyatanya kemudian konsumen laki-laki juga menyukai sepeda motor Mio. Inilah yang membuat Mio kemudian diterima luas oleh masyarakat Indonesia dan merubah peta industri motor Indonesia yang pada awalnya menyukai motor bebek beralih menjadi
skuter Matic sampai hari ini. Dan kemudian kesuksesan Mio ini diikuti oleh motor-motor, terutama motor merek Jepang lain mengeluarkan skuter Matic. Nah, itulah cerita tentang skuter Matic. Menurut kamu sebenarnya skuter Matic atau motor Matic di Indonesia ini yang pertama Honda Sayur atau Vespa Corsa atau Nuvo? Tulis di komen ya. Nah, itulah cerita bagaimana motor Matic hadir di Indonesia. Menurut kamu bisa nggak suatu saat nanti Matic menggantikan sepeda motor bebek? Tulis di komen. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa lagi di segmen yang lain. Ciao.